Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana posisi Negara Bijaksana atau channel ini dalam konstelasi kinerja lembaga-lembaga negara di Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat oleh kita semua atau khususnya para pemirsa di Negara Bijaksana itu adalah kinerja Negara Bijaksana menyangkut kematian 6 anggota FPI yang dikerjakan oleh Komnas HAM. Komnas HAM dituntut untuk bisa bekerja secara adil, secara transparan, secara objektif untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM di dalam kematian 6 anggota FPI baru-baru ini yang ditembak polisi. Terjadi pro kontra di Indonesia. Satu, ada kelompok yang mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM dan itu hembusan cukup kuat menekan kepada Komnas HAM, dan reaksi awal Komnas HAM juga memperlihatkan mengarah ke sana bahwa terjadi pelanggaran HAM. Di sisi lain ada juga yang aspirasi untuk menekan Komnas HAM. Komnas HAM tidak boleh bekerja secara berat sebelah atau tidak seimbang atau tidak objektif, dan ada yang aspirasi untuk membubarkan Komnas HAM. Jadi Komnas HAM dilihat sebagai lembaga yang bekerja tidak netral, lembaga yang bekerja pro FPI. Tetapi ingat, ada edisi yang dibahas di dalam channel ini. Edisi saya membahas khusus soal bagaimana saya memilah-milah, mendeskripsikan dan menganalisa bahwa bisa terjadi pelanggaran HAM, bisa juga tidak terjadi pelanggaran HAM. Silakan Anda ikuti kembali edisi itu sebelumnya, bagaimana ulasan saya. Ternyata laporan Komnas HAM, hasil kerja Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo baru-baru ini membuktikan kebenaran yang mengejutkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM. Itu laporan dari Komnas HAM. Komnas HAM perlu memperhatikan ini. Kalau alasan polisi bahwa mereka dalam status membela diri, artinya mereka dalam ancaman bahaya juga, berarti ini menunjukkan bahwa ada aksi pelanggaran HAM juga yang dilakukan atau berpotensi dilakukan oleh ke-6 korban itu. Tapi apakah benar ke-6 korban itu melakukan aksi pelanggaran HAM juga? Karena kalau mereka mengancam kekerasan kepada aparat negara atau kepolisian, itu pun adalah melanggar HAM bagi para polisi juga. Hanya yang menjadi persoalan sekarang adalah benar atau tidak polisi dalam kondisi terancam. Tanpa pembuktian ini, maka Komnas HAM sulit bekerja. Sekarang kalau polisi tidak benar bahwa mereka terancam, berarti memang mematikan ke-6 orang anggota FPI itu adalah pelanggaran HAM. Tapi jika pemberitahuan polisi itu benar bahwa 6 anggota FPI itu melakukan ancaman yang mengancam keselamatan polisi, ini artinya polisi pun melakukan ini adalah pembelaan HAM juga. Mereka melindungi hak asasi mereka juga. Jadi kalau benar terbukti, omongan polisi bisa terbukti, ini ibaratnya pelanggar HAM melakukan kegiatan pelanggaran HAM juga bagi orang lain, sementara orang berjuang melindungi dirinya agar hak asasi dia, hak hidup dia tidak terlanggarkan. Pilihannya ada pada mematikan atau membiarkan diri menjadi korban. Artinya kalau tidak melakukan apa-apa, maka polisi mati. Kalau melakukan apa-apa, maka anggota FPI mati, meninggal. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak A meninggal, pasti B meninggal. Kalau nggak B meninggal, pasti A meninggal.
Kalau itu laporan polisi itu benar, berarti kegiatan polisi itu adalah sebenarnya adalah kegiatan melindungi hak juga, melindungi HAM juga, HAM bagi dirinya. Jika orang yang merasa terancam HAM-nya terus tidak melakukan pembelaan, itu artinya hak asasi manusia hanya diterapkan kepada para korban. Sementara orang yang tidak sempat jadi korban tidak dilindungi haknya. Ini yang keliru. Pembuktian laporan polisi itu menjadi wajib, bahwa polisi omong benar atau tidak. Oleh karena itu harus dibuktikan bahwa polisi berbohong atau tidak, dalam ancaman atau tidak. Nah, selama itu tidak dibuktikan, maka tindakan klaim polisi melanggar HAM, bukan melindungi HAM polisi juga, maka itu dianggap salah. Tapi kalau membenarkan bahwa polisi dalam rangka melindungi diri karena terancam hak asasi manusianya, tindakan polisi, kalaupun dia digolongkan ke dalam pelanggaran HAM, maka bagaimana dengan HAM polisi? Apakah HAM polisi pun tidak perlu dilindungi? Jadi ini lihat, di Indonesia ini, kalau aparatur pemerintah atau aparatur negara melakukan kekerasan kepada masyarakat, Komnas HAM berteriak. Tetapi apakah Komnas HAM pernah berteriak juga kekerasan yang dilakukan oleh warga kepada aparat negara? Kan banyak juga tuh kasus-kasus polisi yang meninggal, dibunuh, dianiaya orang. Apakah di dalam aparatur negara pun tidak punya HAM? Nah, jadi menurut saya Komnas HAM harus membuktikan dulu bahwa benar atau tidak polisi dalam rangka membela diri. Contoh kasus ini bisa diperluas ke berbagai praktek hidup kita. Mumpung sekarang masih Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, 10 Desember ya. Manusia ini diciptakan dengan segala macam kurang dan lebihnya. Setiap dimensi buruk maupun dimensi baik ada pada manusia. Maka manusia juga adalah punya naluri membunuh orang lain sesama. Maka dalam filsafat mengenal homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Tinggal kapan atau situasi apa kesingaannya muncul. Maka kita ini, HAM ini, bukan cuma melindungi korban, tapi melindungi semua pihak yang belum sempat jadi korban. Jadi kalau ada penjahat, maling, datang mau membunuh saya, sebelum saya terbunuh, saya lebih dulu membunuh dia. Maka ketika dia terbunuh, HAM dikenakan ke saya. Itu yang tidak benar. HAM seolah-olah melindungi orang yang jadi korban. Tapi orang yang nyaris jadi korban, tapi belum jadi korban, tidak dilindungi. Padahal pilihannya tadi, kalau tidak A meninggal, pasti B meninggal. Kalau nggak B meninggal, pasti A meninggal. Jadi istilahnya, siapa cepat dia hidup. A cepat, B mati. B cepat, A mati. Pilihannya itu. Jadi tidak benar kalau perlindungan HAM itu hanya ditujukan kepada korban. Konsep HAM harus berlaku kepada korban maupun kepada orang yang tidak korban. Jadi korban dia meninggal itu juga akibat dari pembelaan HAM bagi orang lain. Yang saya ingin sampaikan adalah, pertama, terima kasih kepada semua pemirsa Negara Bijaksana yang telah mendukung dengan caranya masing-masing. Sehingga Negara Bijaksana, khususnya edisi sebelumnya, sudah memberi satu warna dalam ruang publik kita, khususnya dalam kasus kematian 6 FPI dan kinerja Komnas HAM. Saya tidak takabur untuk mengatakan bahwa Komnas HAM bekerja atas dasar analisa saya di Negara Bijaksana ini, tetapi yang saya tahu adalah apa yang saya analisakan di Negara Bijaksana sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan dengan hasil kerja Komnas HAM. Itu artinya peran Negara Bijaksana dan termasuk didukung oleh para pemirsa di seluruh Indonesia, pemirsa Negara Bijaksana, sudah tidak sia-sia. Kita sudah memberi kontribusi yang nyata terhadap negara ini, terhadap kinerja lembaga ini, khususnya lembaga Komnas HAM. Yang kedua, saya berharap supaya
semua pemirsa di Indonesia untuk terus mendukung channel Negara Bijaksana dengan caranya masing-masing, yaitu cara menjadi subscriber, tekan lonceng, dan like atau komentar untuk memperkaya wacana di channel ini sehingga makin memperluas, memperdalam bahasan-bahasan kita untuk didistribusikan kepada semua warga negara Indonesia untuk bisa membangun keadaan kita, membangun seluruh peradaban kita di Indonesia.